Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali di channelku Cerita Zeki. Ya, jadi untuk cerita Zeki episode kali ini, karena minggu ini adalah minggu terakhir aku di Colchester, tepatnya minggu terakhir aku tinggal di akomodasi kampus. Jadi aku mau pengen sedikit flashback ya, kenangan-kenangan aku selama di Colchester. Yang pertama adalah mungkin terkait dengan kota Colchester ya. Kalau menurutku sih Colchester ini adalah kota yang sangat kondusif, yang sangat pas sekali buat belajar ya. Apalagi aku tinggal di kampus yang eh, dia apa ya, nggak berada di tengah kota gitu. Jadi dia berada di wilayah daerah apa ya namanya, daerah sepi lah. Jadi bukan tipikal beberapa kampus yang aku tahu, kan biasanya ada yang ada di tengah kota, college-nya terpisah-terpisah. Nah, kalau di Essex ini dia sistem atau tatanan kampusnya itu dia kayak sentral gitu di satu wilayah, dan wilayahnya itu bukan wilayah di tengah kota. Jadi eh, sangat tenang di sini dan cocok sekali buat belajar. Selama di sini juga aku ngerasa kayak akses ke, meskipun berada di daerah pedesaan, terus aksesnya itu tetap bagus ya. Jadi aksesnya bisa pakai jadi akses untuk beberapa wilayah itu bisa pakai kereta, bisa pakai bis, dan juga ada taksi juga. Dan gak sulit menemukan akses itu. Misalnya kalau di wilayah kampus pun halte itu ada beberapa, jadi kayak nggak harus jalan jauh untuk naik bis dulu. Terus kalau naik kereta juga nggak jauh juga, mungkin dari Meadows atau akomodasiku itu sekitar setengah kilometeran gitu. Jadi jalan kaki ke stasiun juga bisa. Nah, sayangnya memang selama di Colchester ini aku belum pernah merasakan salju ya. Jadi dulu sempat ada turun hujan es gitu. Nggak tahu itu es atau salju, karena memang bukan yang salju putih sampai menumpuk gitu. Dan aku juga udah dapat info katanya kalau tahun 2018 kalau nggak salah itu sempat ada turun salju badai ya, bukan badai ya, turun salju yang banyak banget di sini. Jadi jalan-jalan tuh ketutup, sampai ketutup putih-putih gitu kan. Nah, pas aku di sini sayang banget nggak bisa sampai ada kejadian seperti itu. Nah, terus aku mau flashback terkait dengan pengalamanku pas tinggal di akomodasi kampus, khususnya di North Tower. Jadi North Tower ini jadi kesan tersendiri bagiku, karena memang di situ kita tinggal ber-14 ya, dari 13 negara. Bisa dibayangkan gimana diverse-nya, gimana apa ya, kita berinteraksi di dalam satu flat itu. Cuma memang tentu saja ada suka dukanya ya selama tinggal ber-14 itu. Apalagi kan bisa dibayangkan kan, kita meskipun udah pada usia-usia dewasa, tetap aja kayak kadang ada kesalahpahaman atau yang lainnya. Cuma memang ada beberapa suka dan dukanya. Misalnya kalau sukanya itu kita bisa punya teman deket, terus bisa jalan-jalan, misalnya jalan-jalan ke kota bareng, ataupun misalnya jalan kemana gitu bareng teman flat gitu, enak. Jadi nggak sulit nyari temen. Jadi kita mungkin untuk teman-teman yang tinggal di luar kampus, dia bakal kesulitan gitu kan untuk cari teman dekat. Belum tentu kalau teman sekelas itu bisa jadi teman dekat. Nah, sedangkan kalau teman di flat biasanya karena kita sudah masak bareng, terus sering interaksi, itu jadi bisa jadi teman dekat. Nah, terus yang lainnya sukanya selama tinggal di akomodasi kampus juga karena kita bisa tahu budaya-budaya dari teman-teman kita, karena memang dari 13 negara tentu saja banyak sekali budaya-budaya yang kita mungkin nggak tahu sebelumnya. Misalnya kalau dulu aku sempat ngerayain Thanksgiving, yang mana itu adalah perayaan dari warga Amerika Serikat ya. Jadi dulu temanku yang dari US itu kayak mengkoordinasi ya, kita cuma sekedar masak bareng, terus nanti kita makan bareng gitu. Jadi temanku dulu sempat ada games juga. Jadi intinya
di Thanksgiving itu yang baru aku tahu saat itu adalah gimana kita berbagi ke teman-teman kita atau orang-orang yang kita sayangi. Jadi pada saat itu selain kita masak, selain kita makan bareng, kita juga main game di situ. Dan mungkin cerita-cerita sedikit tentang gimana sih budaya dan kehidupan di negara masing-masing. Nah, selain bisa akrab dengan teman-teman satu flat, kalau enaknya tinggal di dalam kampus itu biasanya kita bisa dekat juga dengan teman-teman yang ada di flat lain. Nah, kalau di North Tower itu kan ada sekitar 15 flat. Nah, kalau dalam 15 flat itu per flatnya itu ada sekitar 14 sampai 16 orang. Nah, dulu sempat ada juga aku dekat dengan teman di flat lain karena memang dia teman sekelasku dan dia kebetulan saat itu lagi ulang tahun. Nah, itu dia ngundang aku buat ke pesta ulang tahunnya dia yang ada di flat 9 atau 11 gitu ya. Jadi aku kayak tinggal turun satu lantai doang, terus di situ kita pesta atau ya kumpul-kumpul cerita-cerita bareng gitu. Nah, memang sebenarnya aku udah ada pengalaman dulu ya kalau pas di Indonesia kayak berbaur atau datang ke pesta-pesta ulang tahun seperti itu. Jadi aku dulu memang sempat mikir kayak nggak nyaman gitu kan kalau pas kumpul bareng terus yang lain minum terus aku nggak minum ya. Jadi memang pesta di sini itu identik dengan minum kan, jadi minum alkohol. Terus aku di situ dulu pas di Indonesia itu sempat juga datang pas di acara pas partinya temen dari Perancis gitu kan. Terus dia kayak cuma menawarkan beberapa minuman-minuman kayak jus ataupun yang lainnya gitu, pokoknya yang non alkohol. Dan dia kayak merasa nggak nyaman juga akhirnya karena selama di sini aku kayak berusaha untuk ya udah kayak kalau misalnya mereka minum ya udah aku nggak akan rewel gitu. Intinya aku akan tetap menjaga prinsipku selama di sini. Dan selama di sini juga gini aku kayak sudah terbiasa gitu ya. Misalnya ketika aku diundang buat party terus yang lain minum terus aku nggak sampai ngerasa nggak nyaman gitu sih kalau selama di sini. Jadi memang mungkin karena sudah terbiasa, teman-teman flat itu juga kadang kalau kumpul itu juga pada minum kan. Jadi karena memang aku di awal sudah state kalau aku tidak minum, mereka juga akhirnya menghormati keputusanku. Jadi sama-sama menghormati. Nah, selain sukanya sebenarnya tinggal bersama 13 orang dari 13 negara itu jadi suatu tantangan tersendiri ya, apalagi karena memang pasti ada budaya. Jangankan beda negara, mungkin satu negara pun kadang ada beda budaya satu sama lain, misalnya lintas provinsi atau kabupaten. Nah, dulu dukanya itu ya itu tadi, karena kita beda budaya kadang ada suatu salah paham, ataupun misalnya kan ada temanku tuh yang dari mana gitu, dari suatu negara itu kalau ngomong kenceng kan, mungkin Indonesia juga ya, tapi dan ada juga yang dia ngomongnya tuh kalem. Nah itu kadang temanku yang ngomongnya kalem sama temanku yang ngomongnya kenceng itu pas lagi ngobrol itu kadang ada salah paham gitu, dikira yang ngomong kenceng itu marah-marah, padahal memang dia gayanya memang bicaranya seperti itu. Nah itu perbedaan budaya lagi-lagi yang jadi tantangan buat kita untuk gimana kita bisa menjelaskan ke satu sama lain agar tidak terjadi salah paham. Nah, untuk pengalaman ibadah sendiri selama di sini, alhamdulillah di sini tuh ada kayak komunitas mahasiswa muslim gitu yang didominasi oleh teman-teman dari Pakistan, India dan Bangladesh ya. Jadi kebanyakan memang karena memang teman-teman yang dari Indonesia di sini jarang, jadi komunitas Islamnya itu kebanyakan dari negara-negara itu. Dan di sini juga toleransinya juga besar, jadi sampai didirikan suatu lembaga atau kayak gedung khusus buat multi faith center. Jadi kayak beberapa agama gitu yang fungsinya buat itu tadi kayak organisasi-organisasi agama-agama yang ada di dunia. Tapi memang mostly yang aku tahu ya ada Islam, Christian, Katolik, mungkin Buddha ya kalau nggak salah. Jadi beberapa agama itu. Nah, untuk sholat Jumatnya sendiri karena memang
komunitas Islam itu juga salah satu komunitas yang besar ya di sini. Jadi untuk sholat Jumat juga alhamdulillah disediakan ruangan khusus. Jadi dia memang ruangan yang dialokasikan dari ruang kelas yang multigunakan untuk sholat Jumat setiap hari Jumat. Jadi ruang kelasnya nanti dikosongkan, terus diganti karpet dan digunakan untuk sholat Jumat di situ. Dan alhamdulillah setiap Jumat bisa nggak harus ke kota ya, yang notabene jauh, sedikit jauh dan harus naik bis, dan bisa untuk Jumatan di sini. Cuma memang udah selama 4 bulan terakhir ini karena memang mahasiswanya juga sudah banyak yang pulang dan kampus ditutup, jadi sholat Jumat tidak diadakan lagi di dalam kampus. Nah, yang jadi tantangan lagi adalah ketika jadwal sholat itu crash dengan waktu perkuliahan. Jadi dulu itu aku sempat pas sholat Jumat itu pada awalnya itu ada jadwal kuliah yang dia cuma 1 jam. Jadi dia sholat Jumatnya tuh jam 1:30, tapi kuliahku itu jam 1 sampai jam 2. Jadi itu ketika aku sholat Jumat mungkin udah kepotong setengah jam gitu ya. Akhirnya pada saat itu tuh karena memang sholat Jumat ini bisa dijadikan alasan untuk pindah kelas, jadi akhirnya aku mengajukan perpindahan kelas untuk ke jadwal lain selain hari Jumat. Cuma ketika memang sudah terpaksa, akhirnya setiap sholat Jumat aku izin dari kelas keluar mungkin 20 menitan. Jadi nanti karena memang di sini setiap kelas itu ada recordingnya, maka nanti aku mungkin akan mendengarkan 20 menit yang aku tinggalkan tadi. Selain itu juga pas winter itu kan biasanya hari siangnya itu lebih pendek daripada hari malamnya. Nah, aku dulu sempat mata kuliah makroeconomics itu dia kuliahnya sekitar 3 jaman gitu. Sedangkan pada saat itu di antara waktu 3 jam itu ada waktu asar yang dia sangat pendek. Jadi kayak cuma sekitar 1 jam 2 jam gitu waktu asarnya. Akhirnya ya aku paksakan buat keluar ruangan akhirnya untuk sholat. Dan yaitu tadi sebelum keluar sholat itu kan kita bakal sulit gitu kan nyari buat tempat untuk wudhu. Jadi aku pastikan dulu itu untuk wudhu terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Jadi dari flight itu harus sudah wudhu, terus baru nanti keluar kelas langsung sholat. Nah, itu juga jadi tantangan tersendiri juga buatku buat tetap gak batal selama di kelas itu tadi. Nah, terus terkait dengan teman-teman Indonesia yang ada di sini, sayang banget sih di sini nggak terlalu banyak orang ya. Jadi tapi justru memang saat orangnya di sini tuh dikit, aku ngerasa kayak lebih guyup gitu kan. Jadi ketika misalnya diajak kumpul, teman-teman kumpul misalnya mau cerita apa, makan bareng gitu, langsung bisa kumpul. Meskipun beberapa orang misalnya nggak datang ya, kayak gampang gitulah koordinasinya. Sedangkan kalau setahu kalau ada di teman-teman di PPI lain itu sulit banget sih untuk koordinasi, kayak kumpul lengkap gitu sulit banget. Jadi karena memang tersebar ya. Nah, kalau di sini memang teman-teman pelajar di sini kebanyakan dari University of Essex. Jadi nggak tahu sih ya kalau di kota-kota lain, aku nggak tahu. Jadi Essex itu kan dia county gitu ya, mungkin semacam provinsi yang dia di dalamnya itu ada beberapa kota, salah satunya adalah Colchester, tempat dimana University of Essex berada. Nah, dulu tuh sempat juga ada kumpul-kumpul teman-teman Indonesia yang mungkin menurutku paling berkesan ya, karena memang di situ waktu itu pertama kali aku sekitar 3 bulan pertama, setelah 3 bulan pertama berada di kampus, dan kayak belum pernah ketemu sama teman-teman Indonesia, dan akhirnya bisa ketemu saat itu. Dan di situ kita lagi kayak kumpul-kumpul gitu di rumahnya salah satu profesor yang ada di kampus ini. Jadi profesor University of Essex yang dia orang Indonesia. Jadi pada saat itu seru banget. Aku bisa dapat makanan gratis yang makanannya khas Indonesia, dan ya cukup otentik rasanya. Dengan makanan asli Indonesia, ada rendang dan juga ada beberapa makanan lainnya. Nah, yang berikutnya adalah aku pengen flashback tentang
kemampuan masakku ya. Jadi jujur sebenarnya kalau aku selama di Indonesia itu jarang banget masak, karena memang dulu pas di Jakarta tuh sempat masak juga, cuma kayak masaknya itu terbatas gitu, mungkin masak sebatas nasi goreng atau mie goreng gitu ya, jadi nggak yang aneh-aneh. Nah selama di sini tuh, karena memang aku ngerasa di sini bahan-bahan masaknya itu misalnya sayurnya, buahnya, ataupun saus-sausnya tuh beragam sih aku ngerasanya, meskipun nggak semacam sambal khas Indonesia, cuma memang aku rasa banyak sekali variasinya, dan mungkin harganya terjangkau juga ya di sini. Dan ya itu membuatku kayak sering bereksperimen untuk masak makanan-makanan, meskipun rasanya juga menurutku ya desain sih kalau untuk aku sendiri, cuma memang aku belum percaya diri buat masak untuk orang lain. Nah aku juga selama di sini sempat masak beberapa makanan yang aku dulu bener-bener nggak pernah kepikiran buat masak ini selama di Indonesia, misalnya kayak tumis ataupun sup ataupun yang lainnya, itu udah aku dulu jarang banget masak seperti itu. Nah karena aku suka banget ya dapur di akomodasi kampus itu, dia dapurnya itu bersih dan apa ya, meskipun kita peralatannya harus beli sendiri, cuma memang kayak rapi gitu loh kelihatannya. Jadi ada clean lady juga yang ngebersihin dapur setiap minggunya, jadi kita apa ya, nggak perlu ngebersihin ya, meskipun kita harus jaga kebersihannya, tapi cenderung bersih gitu dapurnya. Karena di kampus ini juga fasilitasnya lengkap ya, jadi ada gym, ada teater. Tadi yang minggu lalu aku udah tunjukin, itu ada kayak gedung bioskop itu, yang dia sebenarnya gedung perkuliahan yang dia digunakan untuk bioskop. Jadi film-film yang ya cukup update sih di situ. Nah dulu juga aku bareng temen flat itu juga sempat nge-gym bareng gitu kan, karena memang temanku yang dari Spain sama Jepang itu kan dia hobi nge-gym, dan dari Malaysia juga hobi nge-gym kan. Nah kebetulan di dalam satu flat itu cowoknya itu cuma ada 5 orang dari 14 orang, yang sisanya tuh cewek semua. Nah itu kebetulan yang 3 ini kayak suka banget nge-gym gitu kan, dan aku dulu juga olahraga selama di sini tuh cuma badminton aja kan, aku sudah suka kan dari sejak pas di S1. Nah kalau teman-teman yang 3 ini suka lah, intinya hobi banget buat nge-gym. Nah aku sempat, karena memang sudah ada akses silver membership, diajak buat datang ke sana dan kita bareng-bareng ke gym itu. Nah terakhir mungkin yang paling berkesan selama di sini adalah apa ya, vibe-nya ya, atau nuansanya yang pasti bakal aku rinduin. Ketenangan di sini tuh kayak ketenangan yang aku ngerasa aku kayak setiap aku keluar kota, misalnya jalan-jalan ke Oxford, ke kota-kota lain, itu kayak aku kangen gitu loh selama di luar kota itu. Jadi kalau aku sudah kangen pas aku di Oxford aja, mungkin akan lebih kangen ketika aku ada di luar negeri. Nah terakhir mungkin aku rasa kalau ketenangan di sini tuh ketenangan yang alami banget gitu ya. Jadi misalnya suara burung dan lainnya itu kayak bener-bener menenangkan jiwa gitu ya. Yang aku mungkin nggak tahu ya, aku belum pernah nemuin pas selama aku di kota lain. Nah itu yang bikin Colchester ini sangat spesial, meskipun juga bukan kota-kota yang banyak sekali bangunan-bangunan klasiknya yang Inggris banget, cuma memang Colchester ini menurutku sangat pas untuk tempat belajar. Nah itu tadi adalah flashbackku. Terima kasih udah nonton untuk episode kali ini. Untuk berikutnya mungkin kita lihat ada apa aja vlog yang bisa aku tayangkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.